rencanamu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau
sedang menyembah-Mu Bapa. Penuhi setiap kami Tuhan, urapi setiap kami, lawat setiap umat-Mu Bapa dalam segala keadaan kami Tuhan. Kami rindu menyukakan hati-Mu Tuhan. Tuhan Kau jamah umat-Mu Bapa. Tuhan Kau lawat umat-Mu Tuhan. Yesus, kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau dimuliakan. Memuliakan, kami mau menari dan bersuka bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Shalom. Yang di rumah shalom. Haleluya. Mari kita mau menaikkan, meninggikan nama Tuhan kita. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah
kita pagi hari ini. Coba kasih senyum dulu. Senyum dulu kiri kanannya. Sampai lambaikan tanganmu, sama-sama kita angkat pujian ini. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Tinggi biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Tinggi Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Tinggi kita mau menari bagi Tuhan. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji. Haleluya. Kami mau naikkan pujian kami bagimu Tuhan. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Katakan kasih Allah tak berkesudahan dalam kehidupan kita, amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji. Haleluya. Naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, sekali lagi dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Selamanya kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu bersukacita pagi hari ini, amin. Amin. Tidak kedengeran suaranya. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Saatnya Bapak kami rindu mendengar suara Tuhan. Mendengar firman Tuhan di dalam kehidupan kami Bapak. Karena kami tahu firman-Mu yang selalu menuntun jalan-jalan kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk ditabur dengan benih firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Seringkali kami tidak
mengerti jalan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Seringkali kami bingung dengan keadaan kami Tuhan. Tapi kami mau tetap percaya dan berkata dengan iman kami Tuhan, kalau Tuhan selalu sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kepada Tuhan, kalau Tuhan yang lebih tahu. Kami tahu Kau Tuhan yang tahu dan mengikuti lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati
mengucap syukur Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan di awal bulan November. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Biarlah kami datang dengan hati ucapan syukur dan terima kasih ya Bapa. Kami juga satukan hati, kami terus berdoa Tuhan, bersyukur untuk Tuhan sudah tolong bangsa kami, pemerintahan kami sampai saat ini Tuhan. Di tengah situasi yang terjadi, kami tetap mengucap syukur Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang dapat kami andalkan. Kami berdoa mengucap syukur Tuhan buat pemerintah yang ada, yang Tuhan tetapkan untuk memimpin bangsa negara ini. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajarannya. Berikan kekuatan, kesanggupan, hikmat dan akal budi dan kepada Tuhan untuk menjalin hubungan terpelihara dengan baik upaya antara pemerintahan dan masyarakat Indonesia untuk keutuhan tetap terjalin dengan baik Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjamah hati bangsa kami, jauhkan dari hati yang keras, hati yang memberontak. Tetapi hati yang mau taat tunduk pada pemerintah, hati yang cinta damai, hati yang toleransi di tengah keadaan yang berbeda suku, bangsa, kaum dan bahasa Tuhan. Kami berdoa berkati bangsa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan kebaikan kemurahan Tuhan akan curahkan ketika kesatuan terjadi antara pemerintah dan bangsa kami. Kesatuan terjadi Tuhan, kebaikan berkat-berkat Allah akan dicurahkan atas negeri kami. Sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan setiap kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan di tengah pandemi ini Tuhan, kami dapat menyesuaikan diri. Kami percaya ketika hati kami melekat kepada Tuhan, janji perlindungan Tuhan nyata bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, ya benar Tuhan, firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu yang menjadi pegangan dalam hidup kami di tengah situasi hari-hari ini Bapak. Ya Yesus, sikana ya iskaya rarayana ya Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ini kami membuka hati kami, baik kami yang di gereja maupun di rumah. Kami membuka hati kami untuk ditaburi firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang mengubahkan setiap kami hari demi hari. Untuk kami tetap setia kepada Tuhan, untuk kami tetap menjadi garam dan terang di mana Tuhan tempatkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati Bapak Gembala Tuhan, hikmat dan pewahyuan dari firman Tuhan datangnya daripada Tuhan dengan bahasa yang dapat kami mengerti. Setiap kami dapat bertumbuh dan berbuah dan menjadi pelaku firman. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar di dalam nama Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian. Terpujilah Tuhan Bapa yang baik yang mengasihi kita dari hari ke hari. Dan tanpa kita mungkin menyadari, meskipun mungkin sebagian orang juga menghitung hari. Sudah berapa lama keadaan seperti ini. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan, kita bisa dapati ternyata sampai juga kita di bulan yang ke-11 dari tahun yang sangat berat bagi kita generasi yang sekarang. Tapi kalau kita memandang masa yang lampau, generasi-generasi yang hidup sebelum kita mengalami situasi yang serupa dalam kondisi yang jauh lebih berat karena mereka tidak memiliki kelengkapan fasilitas yang sangat memadai seperti kita yang hidup di hari-hari ini. 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, pandemi yang sama ganasnya, bahkan menelan lebih banyak lagi orang mati. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Seringkali kita bertanya kalau itu Tuhan ada sebagai sebuah fakta, mengapa Tuhan tidak menolong? Dengan cara seperti yang kita pikirkan. Mengapa Tuhan mengizinkan orang-orang kudusnya mengalami penderitaan, bahkan sampai mati? Mengapa Daniel diizinkan Tuhan masuk ke lubang singa oleh sebuah fitnah yang tidak berdasar? Mengapa Sadrak, Mesak, dan Abednego kalau kita cerita mereka
juga mengalami keadaan yang sulit, dilemparkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Mengapa orang-orang kudus seperti yang kita baca juga kemarin, Rasul Paulus selama 14 hari dalam sebuah perjalanan bersama 276 orang dalam sebuah kapal, 14 hari dalam keadaan tidak makan, ketakutan karena di tengah badai yang hebat. Mengapa Allah mengizinkan itu? Karena Allah adalah Allah yang mengasihi kita. Kita berpikir Dia harus melepaskan kita dari penderitaan. Tetapi tahukah Bapak Ibu, hanya sekedar mengingatkan, Tuhan memakai masalah untuk mengerjakan maksud dan tujuannya. Tuhan memakai masalah yang kita hadapi, yang kita alami, untuk membuat rencananya yang agung itu tergenapi. Jadi kalau orang ingin Tuhan mengangkat masalah dari hidupnya, itu sama seperti dia berkata, Tuhan, saya tidak ingin menjadi seperti yang Tuhan rancang, seperti yang Tuhan rencanakan. Allah memakai masalah dalam hidup kita untuk menjadikan kita serupa, segambar dengan Dia. Jadi ketika kita ada dalam keadaan yang sulit dan berat, mintalah Tuhan memberikan kita pengertian. Kemarin ada yang usul suaranya mendem kalau saya pakai masker. Bolehkah saya membukanya? Dropletnya yang paling jauh ke V kali ya. Tapi saya tidak akan berteriak kalau suaranya cukup besar. Atau saya pakai face shield. Oke, saya sudah siapkan juga face shieldnya. Ya, hanya supaya kita tidak menjadi orang yang tidak menjadi contoh. Ya, ruangan ini disterilkan dengan UVC. Kita juga masuk dengan tidak boleh melepaskan masker. Tapi masa saya melepaskan masker, begitu ya? Jadi tidak jadi contoh. Nah, dengan ini akan menolong supaya tidak terlalu jauh, kalaupun ada dropletnya. Jadi kalau kita berkata, Tuhan lepaskan saya dari masalah, berarti kita tidak ingin menjadi seperti yang Tuhan mau. Mintalah hikmat. Apa tujuan Tuhan di balik masalah ini? Yang kedua, mintalah kekuatan, supaya kita dapat menanggulanginya. Ada orang menjadikan ayat emas, apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Filipi, bahwa dia cakap menanggung segala sesuatu di dalam Tuhan. Kalau Dia mengizinkan kita mengalami tantangan, kesulitan, dan masalah, Dia pasti memberi kita kekuatan untuk mengatasinya. Nah, saya masih mau melanjutkan meskipun tidak langsung seperti teks yang awal. 100% usaha, upaya seorang manusia. Orang sering menerjemahkannya sebagai 10% bakat dan 90% kerja keras. Kalau Anda tanya kepada orang-orang yang berhasil, mereka akan berkata seperti itu. Kunci keberhasilannya adalah 10% bakat, 90% adalah kerja keras. Sebagian orang beranggapan kalau saya tidak punya bakat, saya tidak bisa berhasil. Tetapi bakat itu cuma 1/10 dari sebuah keberhasilan. Seandainya Anda mendapat bakat yang jauh lebih besar persentasenya pun, tetapi di dalamnya tidak ditambahi dengan kerja yang sungguh-sungguh, upaya yang sungguh-sungguh, sebesar apapun bakat seseorang tidak akan menjadikan dia berhasil. 10% bakat sudah cukup kalau ditambah dengan 90% kerja dan upaya. Jika Anda ingin melihat hal-hal yang baik dalam hidupmu, jangan jadi orang yang cengeng dan berkata, aku cuma punya 1 talenta. Aku nggak bisa apa-apa. Tetapi Tuhan yang maha besar itu berjanji menolong kita. Dialah yang memberikan kesanggupan. Sehingga berminggu-minggu kita belajar tentang iman seorang kepada Tuhan sepenuhnya
Tidak selesai. Tetapi dia juga harus mewujudkan imannya dalam tindakan. Sehingga kita melihat lagi iman dan tindakan. Iman dalam tindakan. Jadi ketika iman tidak diaplikasikan, tidak diterapkan, dia cuma jadi pengertian, pengetahuan yang mungkin tidak banyak manfaatnya. Tapi ketika dia melakukan tindakan-tindakan dalam iman, Tuhan menyertainya. Ada orang rajin yang menulis X, tindakan, perbuatan, menjadi action change things. Tindakan itu mengubah sesuatu. Kalau Anda ingin situasimu berubah, lakukan sesuatu. Saya ingat seorang berkata, hanya hadir di satu tempat dan lakukan apa yang Tuhan mau. Sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan bisa terjadi. Tapi kalau kita tidak ada di tempat itu, bagaimana kita bisa mengharapkan Tuhan melakukannya? Apakah kita harus menyuruh Tuhan untuk melakukan apa yang harusnya kita lakukan? Dia bisa melakukannya memakai orang lain. Tapi dia ingin Anda ada di tempat itu dan melakukannya. Nah, mari kita membaca lagi Keluaran pasal 17. Bagian akhir dari khotbah minggu yang lalu sempat menyinggung ini. Kemudian orang Amalek datang dan menyerang orang Israel di Rafidim dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau kita membandingkannya dengan Keluaran, nanti kita lihat satu ayat lain. Keluaran saya lanjutkan dulu. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Kilas balik dalam kitab Ulangan mencatat peristiwa ini adalah peristiwa ketika mereka baru keluar dari Mesir dalam perjalanan. Mereka ada di daerah Rafidim yang juga ada di Meriba. Di situ mereka tidak punya air untuk diminum. Sehingga Musa disalahkan oleh bangsa Israel. Ini keadaan yang lelah. Orang berkata mungkin kurang makan, masih bisa sedikit. Tapi kalau kurang cairan, itu lebih berbahaya. Orang masih bisa bertahan hidup tidak makan bahkan barang padat tapi dia mungkin sulit bertahan beberapa hari jika tidak ada air. Tapi di situ juga Tuhan memberikan mereka minum. Dalam keadaan seperti ini orang Amalek menyerang barisan yang paling lemah, barisan belakang ketika mereka lemah. Jadi karenanya Musa berkata dalam Ulangan 25 ayat 17, ingatlah akan orang Amalek yang menyerang barisan belakang yang paling lemah. Ketika kita dalam keadaan lemah, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Diserang dalam keadaan lemah dan lesu. Itu sebuah pukulan yang sangat hebat yang bisa mematikan. Orang Amalek berjalan sekitar 3 hari untuk mendatangi mereka. Tentu dengan logistik yang cukup. Sementara Israel berkemah dalam keadaan yang lemah dan lesu. Dan kita lihat jalan keluarnya bukan mengeluh. Meskipun Musa juga sudah mendapatkan rentetan keluhan dari bangsanya. Tetapi inilah saatnya untuk Musa berkata, Yosua pilih orang-orangmu untuk menghadapi orang Amalek. Karena kita harus bertahan. Tapi aku, Harun dan Hur akan naik ke atas bukit untuk berdoa. Aku akan berdiri di hadapan Tuhan. Dia berpikir dia bisa berdiri di hadapan Tuhan untuk waktu yang cukup panjang. Tapi ternyata kita tahu Musa tidak bisa berdiri begitu lama. Begitu dia berdiri lama, tangannya turun karena lelah. Ketika tangannya turun, orang Amalek lebih kuat dari orang Israel. Tapi kemudian dia mengangkat tangannya lagi. Dan kemudian Israel lebih kuat dari orang Amalek. Begitu terus terjadi. Kemudian Harun dan Hur
mengambil batu supaya Musa bisa duduk dan mereka memikul tangan Musa kiri dan kanan supaya mereka bisa melihat Musa naik terus. Jadi ini kita lihat manusia berupaya melakukan yang terbaik. Mengutus Yosua dengan memilih orang yang berani, yang masih kuat, bukan orang lemah lesu yang protes. Ini bukan waktunya protes berkepanjangan. Ini bukan waktunya meratapi nasib. Inilah waktunya untuk menyelesaikan masalah dengan mengharap pertolongan Tuhan. Amsal Sulaiman berkata, jika dalam kesesakan engkau tawar hati, maka makin kecillah kekuatanmu. Kalau kita dalam keadaan yang terjepit, dalam kesesakan, kemudian hati kita tawar, tidak ada sukacita, tidak ada pengharapan, tidak ada iman, maka kekuatan kita semakin besar habisnya. Semakin banyak yang menyita kekuatan kita, sehingga semakin lemahlah kita. Tapi ketika kita berusaha melakukan yang terbaik, memilih orang-orang yang masih kuat untuk menghadapi orang Amalek. Dan Musa sendiri tahu kunci kemenangan mereka adalah jika dia dan Harun naik mohon kasih karunia dari Tuhan. Jadi ini sebuah perpaduan yang ilahi, yang mendatangkan pertolongan Tuhan. 90% kerja keras, 10% bakat. Tidak cukup. Orang percaya kepada Kristus harus menambahinya dengan mengharap kepada kasih karunia Tuhan. Amin. Bagaimana dengan orang yang mengharap kasih karunia Tuhan 100% dan mengandalkan bakatnya 10% saja? Juga di situ ada kekosongan, ada ketimpangan. Seharusnya dia mengisi ruang kosong itu dengan usaha, dengan upaya, dengan kerja keras yang mungkin sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal. Tetapi dia akan terus melakukannya. Inilah sisi manusia melakukan yang terbaik. Mengutus Yosua dan pasukannya ke medan perang. Tetapi Musa melakukan bagian yang manusia dunia mungkin tidak melakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi sebagai seorang yang mengerti kebenaran, Musa naik ke gunung Allah. Membawa Harun dan Hur untuk berdoa. Ini kombinasi yang Allah inginkan. Bukan waktu untuk meratapi nasib dan tidak berbuat apa-apa. Bukan juga untuk berdoa kepada Allah tetapi tidak melakukan tugasnya. Itu juga 2 bentuk ketidakseimbangan. Tetapi menyelesaikan masalah menurut apa yang kita bisa. Seberapa orang yang masih sisa, itulah yang dikirim. Dengan Yosua yang memimpinnya. Tetapi Musa mengandalkan Tuhan. Memohon kasih karunia dari Allah. Jadi selama tangan Musa terangkat ke atas, selama itu juga Israel bisa mengalahkan Amalek. Kita lihat bahwa kunci dari kemenangan Yosua atas Israel adalah ketika tangan Musa terangkat kepada Tuhan. Sebuah gambaran berharap kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Jadi kita dapati hal yang pertama dari 3 hal yang saya ingin sampaikan pagi ini. Kunci kemenangan Yosua atas Amalek pertama
tangan Musa yang terangkat kepada Tuhan. Sekedar kekuatan Yosua dan tentaranya belum cukup. Meskipun itu juga sebuah upaya yang terbaik. Anda boleh melakukan semuanya dengan maksimal. Tapi jangan lupa untuk mengangkat tangan. Sebagai sebuah ungkapan. Berseru-seru kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Yang tidak pernah gagal. Seperti tadi lagu yang kita nyanyikan. Dia bukan saja tidak pernah gagal. Tapi dia tidak pernah lalai. Yang kedua, ada orang yang bukan Musa. Tetapi Harun dan Hur. Orang yang mungkin bukan seperti yang kita bayangkan. Tapi mereka lah orang yang ada di belakang kemampuan Musa untuk mengangkat tangannya. Sedangkan Musa adalah orang yang di belakang layar dari kekuatan di medan pertempuran. Mungkin Yosua heran, mungkin pasukan Israel heran. Kenapa ada waktu mereka sangat kuat dan bangsa Amalek bisa jadi lemah dan mundur. Tapi ada saat mereka terdesak, mereka mundur dan mereka bingung. Rahasianya ada di belakang layar. Di tempat yang lebih tinggi di atas bukit. Musa mengangkat tangannya. Tapi kekuatan Musa seorang diri terbatas. Ada Harun, ada Hur yang membantunya. Jadi kita tidak bisa berkata peperangan atas Amalek dimenangkan karena kekuatan Yosua semata. Tidak juga kita bisa berkata karena ada Musa yang terus berdoa. Tetapi juga kita harus berkata karena ada Harun dan Hur yang menopangnya. Kadang-kadang kita tidak mencatat hal yang kedua ini. Ada orang-orang yang menurut sebuah pepatah, tiang wingking. Tiang wingking itu orang belakang. Betul ya? Tiang wingking itu orang belakang. Seringkali dalam hierarki yang patriark itu, orang berkata, kau perempuan tahu apa? Cuma urusan belakang, urusan dapur, urusan domestik. Tetapi Tuhan memakai wanita untuk menjadi seorang penolong. Tentu bukan perongrong. Penolong yang sepadan bagi suaminya. Seorang pria bisa berdiri di pintu gerbang dan dikenal oleh orang lain. Dalam Amsal 31. Karena ada wanita yang bijak di belakangnya. Kalau yang domestiknya beres, kalau barisan belakangnya beres, maka yang di depan bisa maju dengan lebih tenang. Tapi kalau yang di belakangnya merongrong, bagaimana yang di depan bisa berperang? Kalau yang tidak pernah selesai adalah masalah domestik, masalah di dalam, terus jadi masalah dari sejak menikah, sampai punya anak beberapa orang mungkin. Dari muda sampai tua. Ada orang yang tidak menundukkan diri sebagai penolong bagi suaminya. Bagaimana mengharapkan suaminya menjadi seorang pemimpin. Bahkan mungkin dialah yang mengikat suaminya dengan banyak beban yang berlebihan. Tapi ketika seorang penolong ini menjadi penolong yang sepadan. Amsal Soleman pasal 31 berkata, suaminya menjadi seorang yang dikenal di pintu gerbang. Itu gambaran dia bisa melakukan hal-hal yang berguna bagi orang banyak. Pernah dengar cerita supaya kita nggak tegang? Di sebuah kolam yang banyak sekali buayanya. Ada perlombaan. Jika ada orang yang menyeberang dari sini sampai ke sana, berani dikasih 500 juta. Orang pada mikir 500 juta bisa beli mobil baru, bisa bayar ini, bayar itu, banyak. Ada yang berani. Orang lirik kiri, lirik kanan, mana jago berenang. Gak ada. Tiba-tiba ada seorang pria, masuk. Wah, dia lari dikejar banyak buaya. Akhirnya selamat juga dia di ujung. Orang bersorak-sorai.
Ini pria yang hebat, dapat 500 juta. Orang bangga, luar biasa. Tapi pria dimarah, mana? Siapa yang dorong saya? Siapa yang dorong saya? Ternyata istrinya yang mendorong dia. Istrinya ingin dapat 500 juta. Dan suaminya didorong nyemplung ke kolam penuh dengan buaya. Itu cuma cerita. Di balik keberhasilan seorang pria, ada seorang istri. Saudara, kadang kita berpikir kita dijebloskan. Kita dikondisikan orang secara tidak baik. Tapi ketika kita berjuang, sampai juga. Daripada kita di tengah, marah, noleh kiri, noleh kanan, itu bukan waktunya noleh kiri, noleh kanan dan bertanya, siapa yang dorong saya? Tapi itulah waktunya berenang secepat mungkin, lari, menghindari buaya. Ternyata dia menang. Kadang-kadang kita ribut dengan hal yang di belakang. Kita lupa, kita tidak pernah sampai ke tujuan, mungkin kita akan mati di sana. Ada waktu siapapun yang mendorong saudara, entahkah maksudnya jahat atau tidak, berjuanglah sampai akhir. Amin. Kadang-kadang tangan Allah mengizinkan kita masuk pada situasi yang sulit. 13 tahun Yusuf masuk dalam lorong yang gelap. Semakin hari semakin gelap dan semakin jauh dari mimpinya. Tapi dia tidak tahu Tuhan ada di balik itu semua. Tuhan turut bekerja. Iri hati dan kebencian kakak-kakaknya dipakai Tuhan untuk membuat Yusuf lebih dekat dengan rencana Allah. Penjara di Mesir ada langkah terakhir. Satu anak tangga saja untuk sampai menjadi seorang Perdana Menteri. Kadang kita tidak mengerti. Tetaplah setia. Jangan terus ngomel tentang hal yang sudah lampau. Sebagai gembala saya kadang-kadang meskipun bukan jemaat di tempat ini, mendapati banyak sekali jemaat Tuhan. Setelah 20 tahun menikah, 30 tahun menikah, hanya terus cerita tentang yang di belakang yang tidak pernah selesai. Hanya cerita dan mengungkit luka-luka lama yang tidak pernah diselesaikan. Untuk apa? Itu hanya menghabiskan kekuatan untuk maju berperang. Harun dan Hur, tokoh yang hebat. Tapi yang ketiga kita tidak boleh lupa. Kunci kemenangan Yosua. Bukan pada kekuatan dan kehebatan mereka. Bukan juga pada tangan Harun dan tangan Hur yang menopang supaya Musa bisa terus menengadah kepada Tuhan. Tapi karena dia sendiri yang berjanji untuk bertindak dan berperang. Haleluya. Ingat ini Bapak Ibu, Tuhan adalah pertolongan yang tidak pernah gagal. Nah, kemudian bagian yang kedua, iman dan kesembuhan dari seorang lumpuh. Prinsipnya juga kita melihat hal yang sama. Meskipun ada keunikan tersendiri. Seperti yang pernah saya katakan minggu-minggu yang lalu. Prinsip ini hampir di seluruh kisah-kisah tokoh-tokoh Alkitab yang hebat kita bisa temukan. Upaya manusia yang sungguh-sungguh dan campur tangan Tuhan yang ajaib. Kita tahu cerita ini kan? Pergumulan orang lumpuh untuk menjadi sembuh dan penggotongnya adalah kebutuhan. Bicara tentang kebutuhannya dan hambatannya. Ya kepotong kebutuhan dan hambatannya di bawah. Terlalu banyak mungkin. Kita membaca dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai 3, tapi saya mengutipnya ayat 4 saja. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam.
tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat 5. Tuhan melihat iman siapa, saudara? Karena bukan iman orang lumpuh itu saja. Ayat 5 dikatakan begini. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tuhan melihat iman mereka. Hanya Markus yang mencatat bahwa penggotong ini 4 orang. Tetapi penulis Injil yang lain tidak menjelaskan jumlah penggotongnya 4 orang. Iman mereka. Bukan iman seorang. Jadi berarti orang lumpuh mungkin punya iman. Dia percaya kalau ada di dekat Yesus dia akan sembuh. Tapi orang yang menolongnya apakah juga punya iman? Orang yang mau membantunya juga harus punya iman. Disebut iman mereka, bukan imannya. Kalau ada mujizat terjadi, kalau ada campur tangan Tuhan yang hebat terjadi, karena ada tindakan iman dari 4 orang penggotong dan orang lumpuh ini. Jangan pernah membanggakan satu hasil lawatan Tuhan dengan mengatakan karena saya. Tetapi seharusnya kita berkata, karena ada orang-orang lain yang juga menopang saya. Seorang pria bisa berkata karena ada istrinya yang setia, yang menopangnya. Seorang anak bisa berkata karena ada orang tuanya yang menopang dalam seluruh pergumulannya. Entahkah studinya, entahkah masa depannya yang dia sedang tempuh. Kita harus menyadari kerjasama yang dimiliki oleh orang ini menghasilkan suatu lawatan Tuhan. Ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Karena di dekat Yesus juga ada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, jadi rumah itu sesak. Lukas mencatatnya lebih teliti. Rumah itu sesak. Bahkan di muka pintu pun orang berkerumun. Kalau kita diajak pergi ke Kapernaum melihat reruntuhannya, rumah yang dimiliki oleh Petrus yang dijadikan markas di Kapernaum ini tidaklah terlalu besar. Tapi Lukas mencatat orang datang dari Yerusalem, dari Yudea, dari kota-kota yang lain. Karena Yesus baru muncul menyatakan Injil, kabar baik dengan perbuatan-perbuatan yang hebat. Belum pernah dilakukan oleh guru-guru agama. Sehingga ini menyedot dan menarik orang datang di mana saja Yesus berada. Termasuk waktu Yesus ada di dalam rumah Petrus. Rumah yang tidak terlalu besar, disesaki dengan orang banyak. Maka kita bisa mengerti. Sempit. Tetapi di situ orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi juga mendengar. Dan mereka tersandung waktu Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni." Mereka berkata, "Siapa orang ini?" Sebab mereka tahu hanya Allah, Tuhan, penguasa langit dan bumi, yang bisa mengampuni dosa manusia. Nabi mungkin melakukan banyak hal yang hebat dan ajaib, tapi tidak pernah mendapatkan wewenang untuk mengampuni dosa manusia. Itu bagian dari Allah. Inilah juga sebuah poin kebenaran ketika Anda bercakap-cakap dengan orang yang lain tentang ketuhanan Yesus Kristus. Ketika Anda menyodorkan siapa dia, dia bukan sekedar mengubah air anggur dari air biasa. Dia bukan sekedar menyembuhkan orang lumpuh untuk berjalan dan seterusnya. Tapi dia yang berkuasa mengampuni dosa. Dan hampir semua orang yang beragama tahu, yang bisa mengampuni dosa
Hanya Tuhan Allah yang maha tinggi. Orang bisa buat mujizat dan kehebatan, tapi mengampuni dosa tidak bisa. Karena Yesus tahu dengan persungutan itu, dan dia berkata, mana lebih mudah bagimu untuk aku lakukan? Mengampuni dosa orang ini atau menyembuhkan sakitnya? Tapi supaya engkau tahu anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dia berkata, hai orang lumpuh, dosamu sudah diampuni. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Bangun dan berjalanlah. Orang ini hanya ingin mendapatkan kesembuhan. Tapi karena dia datang kepada Mesias, Raja Penyelamat, dia diselamatkan. Dia mendapat lebih dari yang diharapkan. Tapi dia tidak bisa berkata semata-mata karena dia punya iman yang hebat. Tapi karena ada 4 orang lain yang mau menolong dia. Jadi kita bisa berkata bagian yang kedua dari kunci kesembuhan dan keselamatan orang lumpuh ini adalah prinsip ini lagi kita temukan. Di satu sisi manusia berupaya yang terbaik. Apa upaya terbaiknya? Mereka berempat menggotong si lumpuh ini. Memanjat rumah dan kemudian membuka atapnya. Ini sebuah pemikiran out the box. Karena jalan biasa tidak bisa. Menerobos masuk tidak bisa. Berkata ada air panas, air panas, air panas. Ya kan, kalau saudara mau lewat di kerumunan orang banyak, salah satu cara jenaka dan kadang-kadang masih dihargai orang, air panas, air panas, air panas, air panas. Walaupun saudara bawa air es dengan asapnya. Ya, minggirlah sedikit. Kadang-kadang kita mendengar sirine nguing-nguing yang hebat dari ambulans yang membawa orang sakit. Kita nggak minggir. Maksudnya bukan kita. Ada orang nggak minggir, kalau saya minggir. Anda harus minggir. Tetapi di tengah kerumunan orang banyak seperti ini, siapa yang mau minggir memberi jalan? Gak ada. Mereka manjat atap, mereka bongkar. Mereka manjat rumah itu dan membongkar atap. Bukankah ini sebuah upaya yang maksimal? Mereka tidak berteriak dari jauh dan berkata, Yesus tolong, keluar. Ayolah Yesus keluar, ini ada orang sakit. Sudah setengah mati. Dia nggak berkata, mereka juga nggak berkata kepada kerumunan orang banyak itu, ayolah jangan egois, kasih jalan dong. Ini kalian kan sehat, ini orang lumpuh. Kadang-kadang dalam kesusahan kita berharap orang berbelas kasihan. Karena kita mengharapkan orang berbelas kasihan dengan kondisi kita. Kita kecewa kalau mereka tidak memperhatikannya. Mungkin awalnya juga begitu. Minggir, 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 minggir. Kami bawa orang lumpuh. Nggak ada yang mau minggir. Ini situasi yang sering kali kita hadapi. Dalam kesusahan kita. Kita menuntut mengharap orang memperlakukan kita sebagai orang yang patut ditolong. Padahal kita belum melakukan yang maksimal. Hanya bisa berteriak. Ayo tolong saya dong. Perhatikan saya dong. Katanya di dalam Kristus ada belas kasih. Ada kemurahan. Ayo bantu saya. Kuatkan saya. Perhatikan saya. Mungkin dalam tanda lain. Kalimat yang lain, besuk saya dong. Kenapa dia tidak mencari sesuatu yang seharusnya masih bisa dia lakukan? Kalau Anda cuma mengeluh, supaya orang lain memperhatikan hidupmu, kesusahanmu, Anda belum berusaha menjadi orang dewasa di dalam Kristus. Jangan menjadi kecewa kalau orang tidak memperhatikan teriakan dan seruanmu. Apalagi dari jauh. Orang ini mencari upaya, manjat, sesuatu yang tidak biasa. Bongkar atapnya. Dan waktu Yesus melihat tindakan ini, Yesus tidak marah. Enggak tahu Petrus yang rumahnya dibongkar atapnya, marah enggak? Ya kan? Kalau kita tanya nanti, siapa yang mau nambal atap? Sesudah
KKR selesai, orang lumpuh sudah berjalan, orang sudah pada bubar semua, orang Farisi pulang dan kagum-kagum, orang banyak yang berbondong-bondong itu kagum dan berkata, belum pernah terjadi selama ini. Tapi atap rumah sudah bolong. Siapa yang nambal? KKR sudah selesai, pesta sudah usai. Yuk, saudara bayangkan. Mungkin harus ada sebuah kalimat, dicari relawan penambal atap yang bolong. Apakah ini bukan sesuatu yang baik? Banyak orang gak mau melakukan hal yang seperti itu. Sudah selesai, pulang. Yang kotornya siapa yang beresin? Kalau kita pesta nih, panitia. Panitianya mau bilang, aku juga mau pulang. Terus siapa? Yang makan kita, yang rame kita, yang meriah kita, yang beresin siapa? Kadang-kadang di rumah tangga juga begitu. Semua orang sok mau bos semua seumpama. Nah, saudara, kalau dicari siapa yang mau nambal atap, mungkin yang membongkar ini yang tanggung jawab. Tapi Petrus juga pasti berusaha. Karena itu rumahnya. Jangan tanya saya Petrus marah apa enggak ya. Rumahnya dibongkar tanpa persetujuan. Atau mungkin dia sudah tanya. Tapi yang kita lihat sebuah upaya yang maksimal. Yang tidak biasa. Dan Tuhan menghargai iman mereka. Sehingga Tuhan melihat iman mereka dan menolong orang ini. Jadi kuncinya adalah kita bisa lihat ada kerjasama relawan yang kreatif dan kompak. Sesuatu yang ilahi bisa terjadi kalau kita mau kompak dan juga berpikir kreatif. Kalau kita berpikir lurus saja, apalagi yang saya bisa buat, Pak? Dulu, tahun 90-an, itu kekristenan tidak seperti sekarang. Kalau orang jadi hamba Tuhan, itu resikonya kekurangan. Dalam arti mungkin juga tidak berkelimpahan lah, lebih tepat kali. Atau dia harus prihatin. Dan banyak orang datang ke pengurus pusat. Orang datang kepada pendiri gereja Bethel Indonesia, Ho, yang berkantor di KS Tubun 5 dulu. KS Tubun 4 atau 5 saya lupa ya. Satu gang di belakangnya lagi, itu markas dari Habib. Sehingga Habib dulu juga pernah sekolah di SMP atau SMA, Sekolah Kristen Petamburan. Sehingga dia juga punya banyak kawan-kawan. Orang itu datang, selalu ditanyain oleh Ho begini, di rumahmu masih ada tanah enggak kiri kanannya? Ada ada air enggak? Ada bisa nanam apa enggak? Bisa piara bebek enggak? Bisa piara ayam enggak? Kalau itu daerah-daerah mayoritas Kristen, dia tanya bisa piara itu babi enggak? Ayo, jangan hanya mengandalkan jemaat. Ayo lakukan sesuatu. Ini nilai yang ditanam. Ini juga yang dilakoni Paulus, bekerja. Supaya dia bisa mencukupkan keperluan dia dan teman-teman pelayanannya. Berarti meskipun pada bagian yang lain, pemberita Injil hidup dari Injil yang disampaikannya. Tapi tidak berarti bahwa dia berkata bahwa dia tidak boleh dan tidak mau lagi melakukan upaya-upaya yang lain. Kalau dalam hari-hari seperti ini, banyak orang jadi lebih kreatif. Tuhan pasti memberikan kita pertolongan. Kalau bukan Anda mengerem pengeluaran, kalau nggak bisa lagi sudah, Anda harus menambah pendapatan. Itu saja kan? Kalau Anda nggak bisa mengerem pengeluaran, sehingga besar pasak dari tiang, Anda harus berusaha menambah pendapatan. Kalau nggak bisa menambah pendapatan ya, kurangin pengeluarannya. Supaya hidup kita tidak hanya selalu mengeluh. Kenapa harus gengsi? Kenapa harus malu seumpama? Ya kan? Halo?
Kreatif. Berarti berpikir di luar dari hal yang umum. Bukan sekedar ini saja, tapi cari. Tuhan pasti menolong, memberikan gagasan. Asal kalau sudah bongkar atap, tambah lagi dong. Ya, tanggung jawab. Jangan sudah bongkar atapnya, kemudian lari. Petrus bilang, siapa yang bongkar tadi? Siapa yang bongkar? Oh, ketahuan 4 orang tadi. Dia bilang, aku cuma bongkar saja. Enggak. Asal Anda bertanggung jawab. Seandainya harus membongkar atap pun, itu perumpamaan, Anda juga harus membantu menambalnya lagi. Yang terakhir, yang ketiga. Saya mengkhotbahkan 3 topik yang berbeda, meskipun senada. Mendahulukan yang terutama. Kita temui di dalam Mazmur 133. Ayo kita membacanya. Nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Apa hubungannya ayat 1 dengan ayat 3 Bapak Ibu? Ini nyanyian ziarah yang sering kita nyanyikan. Alangkah indahnya bila saudara hidup rukun bersama. Ya kan? Rukun apakah terjadi dengan sendirinya? Kalau pria dan wanita yang diikat dengan ikatan pernikahan, apakah pasti rukun? Karena 2 makhluk yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, apalagi latar belakang yang berbeda. Kita tinggal dalam komunitas berjemaat seperti ini, bisakah kita rukun? Kalau mungkin latar belakang kita berbeda, bisakah kita dengan sendirinya rukun? Tidak, kerukunan harus diupayakan. Kerukunan dalam bagian yang lain dari Mazmur ini dikatakan unity. Kesatuan, bukan keseragaman. Kadang-kadang kita ingin keseragaman, sama seperti saya harus. Ikuti saya. Enggak. Kalau kita harus seragam, maka tidak ada yang indah dalam hidup ini. Pria kadang berkata, kau harus berpikir seperti saya seorang pria. Loh, wanita punya kelebihan maupun kekurangannya. Kita nggak bisa seragam, saudara. Harus seragam. Suaranya kalau kita nyanyi nyembah, seragam. Kenapa harus seragam? Yang indah itu bukan seragam. Tetapi keberagaman. Satu dalam kepelbagaian. Nenek moyang kita, pendiri bangsa ini, Bhinneka Tunggal Ika. Kesatuan itu bukan keseragaman. Apakah bisa menggabungkan denominasi gereja Pentakosta yang teriak-teriak, yang bertepuk tangan, dengan gereja yang berbaktinya dengan lebih tenang? Mana yang lebih benar? Allah bisa didatangi dengan tenang. Allah juga bisa didatangi dengan sorak-sorai. Yang tenang gak perlu berkata kepada orang yang bersorak-sorai. Itu salah. Yang bersorak-sorai gak perlu berkata. Ngantuk kalau kebaktian seperti itu. Saudara, keberagaman. Kalau Anda tahu Rick Warren yang bukunya kita bahas. Di gerejanya ada 7 jenis warna kebaktian. Orang yang senang irama country, ada ruangnya. Orang yang senang irama mungkin rock, ada tempatnya. Kita nggak bisa berkata hanya satu warna. Kalau nyembah harus begini. Kalau nyanyi harus begini. Enggak. Kita beragam-ragam. Latar belakang kita berbeda.
Budaya kita berbeda. Kalau Anda ajak saya joget, saya nggak akan joget. Paling cuma gerak badan. Ya kan? Yang mau joget silakan. Yang mau teriak-teriak, teriakan aja. Asal nggak ganggu orang lain. Belajar menghargai, saudara. Ketika seorang menuntut orang harus sama dengan dia keliru. Nggak bisa rukun. Bisa rukun nggak kita di sini? Kalau hanya menurut saya saja. Harusnya menurut firman Tuhan dong. Ketika menurut firman Tuhan, akan ada ruang yang bisa berbeda dalam menafsirnya. Sepanjang itu tidak cerita tentang prinsip keselamatan, pengampunan dosa, kematian dan kehidupan kekal, Anda boleh berbeda. Tangkap maksudnya Bapak Ibu? Kalau cara kebaktian yang paling Alkitabiah yang mana? Semua yang ditujukan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Penyembahan itu bukan sekedar sebuah alunan lagu. Tapi penyembahan adalah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak saja 2 jam di gereja. Tapi juga ketika kita hidup sehari-hari. Melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Menyelesaikan tugas kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, karyawan dan sebagainya. Itu sebuah ungkapan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita belajar tentang ibadah yang sejati. Berminggu-minggu. Liturgia bukan berarti sebuah acara 2 jam di gereja. Tetapi seluruh kehidupan kita. Kalau hanya di gereja saja orang Kristen rukun. Di luar enggak. Di rumah tangganya enggak. Wah bahaya. Kalau ketemu orang Kristen dari beda denominasi, kita enggak rukun. Belajar. Saya ketua BKSAG. Dari tahun 84 saya berkecimpung di oikumene. Harus belajar menghargai orang. Sehingga ada kesepakatan kalau kebaktian oikumene. Kalau itu di gereja aliran Pentakosta, kalau itu di gereja Katolik, semua orang harus menghargai tuan rumah. Paham Bapak Ibu? Kalau tidak bicara tentang keselamatan kekal, pengampunan dosa, hal-hal yang prinsip tentang keselamatan, Anda boleh punya ruang yang berbeda. Kalau cara menyembah, cara sembahyang, cara baca Alkitab, ya kan ada yang mau berteriak, ada yang diam. Asal jangan ngantuk. Kerukunan harus diupayakan. Kerukunan dalam rumah tangga. Saya lanjut lagi. Apa hubungannya ayat 1 dengan ayat yang ketiga? Tuhan berkata kalau hidupmu rukun, Tuhan yang memerintahkan berkat. Saudara, kalau Tuhan yang memerintahkan berkat dalam komunitas yang hidup rukun, bukankah itu yang terbaik dibandingkan kita berupaya? Tapi kemudian kita gontok-gontokan. Suami istri tengkar untuk mengejar sesuap nasi dan segenggam emas dan perak seumpama. Wah, istrinya bilang jangan Pak. Suami bilang enggak apa-apa sekali-sekali. Seumpama begitu, ribut. Kerukunan. Dalam unity itu, dalam kesatuan. Allah memerintahkan berkatnya. Betul ayat yang ketiga gitu ya. Ayo baca sama-sama lagi. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan yang memerintahkannya. Katakan, kesatuan mendatangkan berkat Tuhan. Jadi bukan kita yang cari. Tapi Tuhan yang memerintahkannya. Jadi di sini kita juga dapati sebuah prinsip. Bagian kita adalah hidup rukun. Berupaya. Dalam keluarga, suami istri gak rukun. Beda terus, tengkar terus. Dengan anak-anak gak rukun. Gak ada kesatuan hati. Satu kalimat langka dalam keluarga. Mari kita berdoa. Kan jarang sekali. Ayo kepala keluarga, Anda pemimpin dalam keluarga.
dalam segala keadaan Anda berkata kepada istri dan anak-anak, ayo mari kita berdoa. Ayo mari kita minta ampun kepada Tuhan. Itu yang tidak dilakukan Adam ketika istrinya berbuat salah. Adam tidak berani menegur. Kalau pria menegur, istri akan 10 kali lebih keras mungkin. Akhirnya berkata, sudahlah enggak usah negurlah. Bagian kita adalah hidup rukun. Bisa rukun kalau ada belas kasih. Ada kemurahan, ada pengampunan. Kalau ada kekeliruan di masa lampau, biarlah Tuhan memulihkan hati kita. Jangan ungkit itu terus. Dari hari pertama menikah, sampai orangnya mati. Ada orang yang masih bisa cerita tentang kesalahan suaminya. Saudara, di tempat yang rukun itu, Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Bagian Tuhan yang memerintahkan. Bagian kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan kiranya memberkati kita. Siapa yang mau Tuhan yang memerintahkan berkat dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, biar dia hidup rukun. Hidup rukun di situ bukan hanya secara fisik gandeng tangan, tapi sehati, satu roh. Efesus pasal 4 berkata, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Mari kita berdiri, kita persiapkan untuk makan minum dari perjamuan. Bapak Ibu yang di rumah, harap bersamaan dengan kita di sini. Ya. Saya mengundang pelayan perjamuan. Bapak, terima kasih pagi hari ini. Tubuhmu dan darahmu telah dikorbankan satu kali. Dan kuasanya masih berlaku sampai hari ini. Berkatilah roti dan anggur yang kami akan terima. Mengingatkan kami akan korban Yesus yang sempurna. Semua dosa dan kesalahan kami telah ditanggung Yesus. Pagi ini kami mau hidup rukun satu dengan yang lain. Suami dan istri yang terluka dan saling melukai. Penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Saudara satu dengan yang lain yang terluka dan kecewa. Tuhan, kami mau melepaskan pengampunan satu dengan yang lain. Kami mau merendahkan diri dan mengaku kesalahan kami di hadapan Tuhan. Berdoa buat para suami untuk menjadi seorang pemimpin yang membawa istri dan anak-anaknya, orang-orang seisi rumahnya untuk mengasihi dan takut akan Allah. Berdoa buat para istri untuk menjadi penolong yang sepadan, yang menopang dengan setia, yang tulus bagi suami dan anak-anaknya. Tuhan memberkati kesatuan keluarga. Untuk tetap kuat berdiri di atas firman Allah. Di masa kesesakan, kami tidak ingin menjadi semakin lemah, tetapi kami ingin menjadi kuat karena Tuhan tempat sandaran kami. Kami mau makan dan minum dari roti dan anggur ini. Menyatukan iman kami kepada Tuhan. Mengakui sengsara dan kematian Kristus sampai kedatangan kali yang kedua. Mengakui kami banyak kelemahan satu dengan yang lain. Tuhan ampuni kami. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah apa yang tersedia di dalam korban Kristus, pengampunan, pemulihan, keselamatan yang kekal,
pertolongan Tuhan, penjagaan atas hidup rohani kami, jasmani kami, jiwani kami. Biar terpelihara, kudus di hadapan Tuhan sampai Engkau datang kali yang kedua. Berkatilah roti dan anggur ini, baik kami yang di sini, baik yang di rumah-rumah. Bubuhkanlah berkat-Mu, supaya hati dan hidup kami terus tertuju kepada Tuhan. Dalam berkat nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut roti dan anggur ini. Haleluya. Amin. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan Sudah ada? aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Apakah semua sudah menerima roti? Yang di gereja maupun yang di rumah-rumah, mari kita mengangkat roti kita ke atas. Pandanglah Kristus yang tersalib. Dia tidak harus mati menanggung dosamu, tapi Dia telah melakukannya karena kasih-Nya yang besar. Bagaimana mungkin ada di antara kita yang tidak mengasihi Tuhan? Jangan seorang pun mengabaikan kasih Allah yang begitu besar. Dia telah mati bagimu, bukan karena kewajibannya, tapi Dia melakukan untuk menyelamatkan kita. Harga yang terlalu mahal. Bapa, kami memandang korban Kristus di kayu salib. Meskipun peristiwanya terjadi ribuan tahun yang lalu, tapi kuasanya masih berlaku sampai hari ini. Setiap orang yang memandang kepada Tuhan dan berseru kepada nama-Mu, dia diselamatkan. Setiap orang yang hidupnya dipenuhi dengan dosa, mau mengakui dan datang kepada Tuhan, dia dilepaskan dan dipulihkan.
bukan saja dia disembuhkan, bukan saja dia dicukupi kebutuhan hidupnya, tetapi dia dipindahkan dari dalam kegelapan dosa kepada terang Allah yang ajaib. Kami bersyukur, kami bersuka cita buat keselamatan abadi yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkat Tuhan atas kami. Kami mau mengucap syukur di dalam nama-Mu yang kudus. Mari kita dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sambut dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan ke hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita mengucap syukur dalam nama Yesus. Biar tiap-tiap kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Jesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat pengampunan-Mu, buat keselamatan-Mu, buat kehidupan-Mu. Haleluya. Bapa, yang lemah beroleh kekuatan. Orang-orang yang jauh dari Tuhan berbalik kembali kepada Tuhan. Ada pemulihan, ada pertolongan, ada kesembuhan, ada keselamatan, ada berkat-berkat yang Allah perintahkan atas kehidupan kami. Lawatan Tuhan, kasih karunia-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Akhir dari doa ibadah kami, seluruh syukur kami persembahkan, hidup kami persembahkan bagi Tuhan. Pakailah kami untuk menjadi berkat, menjadi jawaban, pertolongan, jalan keluar bagi orang-orang di sekitar kami. Supaya kami tidak hidup bagi diri kami sendiri, tapi bagi orang banyak, melalui keluarga, kawan, kenalan, bahkan di tempat di mana kami bekerja sehari-hari, di tengah masyarakat di mana kami ada. Tuhan menjadikan kami berkat, terang yang bercahaya. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Berkati kami yang ada di sini, para pemuji, pemusik. Berkati setiap kami yang di gereja, yang di rumah-rumah, supaya hidup kami boleh semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan,
turunlah atas kita sekalian. Berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus, memampukan kita untuk terus mengembangkan iman dan tindakan yang maksimal. Sampai Tuhan membawa kita masuk dalam rumahnya yang kekal selamanya bersama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.